Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menyampaikan presentasi mengenai pengujian biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan pada PT Seroja. Berikut nama-nama yang berpartisipasi. Presentasi ini diketuai oleh Nabila Zahra. Kemudian pada bab 1 nanti akan dijelaskan oleh Putri Apriliani. Bab 2 nanti dijelaskan oleh Luciana Mingga, Sifa Fauzia, dan Nabila Zahra. Kemudian bab 3 nanti akan dijelaskan oleh Ali Ningsi, dan pada bab 4 akan dijelaskan oleh Novia Melia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Apriliani. Terima kasih Novia. Untuk latar belakang audit, kita mulai tahun 1995, Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan kantor akuntan publik yang berpraktik di Indonesia untuk melaksanakan auditnya yang berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang telah disahkan dalam Kongres IAI diketahui tahun 1994 di Bandung. Audit juga dilakukan untuk mengetahui kecurangan yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dapat diketahui melalui laporan keuangan. Dimulai dari rumusan masalah yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan audit? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan biaya perbaikan dan pemeliharaan? Yang ketiga, apa tujuan dari audit biaya dan perbaikan pemeliharaan? Yang keempat, bagaimana proses audit pada biaya perbaikan dan pemeliharaan? Yang kelima, bagaimana pengendalian atas biaya pemeliharaan dan perbaikan? Audit. Apa sih itu audit? Audit adalah proses pemeriksaan bukti-bukti serta informasi yang sebenarnya terhadap pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan nilai kewajaran yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Luciana. Terima kasih Putri. Saya Luciana Mega, ingin menjelaskan jenis-jenis audit menurut Agus. Pada jenis-jenis audit ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada manajemen audit. Jenis audit ini mencakup pemeriksaan terhadap kegiatan operasional sebuah perusahaan, seperti kebijakan akuntansi serta kebijakan operasional manajemen dengan maksud untuk memastikan kegiatan operasi yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Biasanya audit ini dilakukan oleh internal audit, KAP, dan manajemen konsultan. Yang kedua ada compliance audit atau audit ketaatan. Sesuai dengan namanya, audit ketaatan bertujuan untuk memastikan apakah perusahaan telah menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik kebijakan yang ditetapkan oleh pihak intern maupun pihak ekstern dari entitas ataupun perusahaan. Audit ini berperan menentukan sejauh mana ketaatan perusahaan terhadap peraturan kebijakan serta peraturan pemerintah yang berlaku dan yang harus dipatuhi oleh entitas yang diaudit. Pemeriksaan dapat dilakukan baik oleh KAP maupun bagian audit internal. Yang ketiga ada internal audit. Pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan ataupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan oleh bagian internal audit perusahaan. Laporan internal auditor ini berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan, kecurangan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya. Dan yang terakhir ada komputer audit. Komputer audit atau EDP auditing adalah proses pengumpulan dan menilai bukti untuk menentukan apakah sistem komputer mampu mengamankan harta, memelihara kebenaran data, maupun mencapai tujuan organisasi perusahaan secara efektif. EDP sendiri berarti Electronic Data Processing, yaitu metode yang digunakan untuk melakukan pengolahan data atas kegiatan perusahaan yang biasa dimasukkan ke dalam inventar, yang biasa dilakukan secara berulang untuk memproses informasi dalam jumlah besar. Sebagai contoh,
update stok barang untuk dimasukkan ke dalam inventaris. Yang kedua, pemesanan tiket ke sistem reservasi, hotel, penerbangan, dan sebagainya. Kenapa audit komputer penting dilakukan? Yaitu untuk menghindari kerugian akibat kehilangan data, menghindari penyalahgunaan komputer, meminimalisir resiko kebocoran data, meminimalisir kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, dan tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Selanjutnya, tujuan audit menurut Standar Akuntan Publik Indonesia, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan, dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat. Menurut Arens, tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakaian laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa tujuan audit adalah membantu meneliti perkembangan sebuah perusahaan dan data hasil analisa dan penilaian dari auditor yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Ada 6 metode pemeriksaan auditing. Yang pertama adalah pengujian kas, yang kedua pengujian piutang, yang ketiga pengujian persediaan, yang keempat pengujian biaya dibayar di muka, yang kelima pengujian aktiva tetap, dan yang keenam adalah pengujian biaya perbaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Oke, terima kasih Lucy. Sebelum kita masuk untuk pengujian biaya perbaikan, di sini saya akan menginfokan tentang pengertian biaya. Menurut Messi tahun 2018, biaya merupakan pengorbanan untuk memperoleh harta, sedangkan beban merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Semua aktivitas dapat diukur dengan satuan uang yang lazim disebut biaya di dalam bisnis. Dan menurut Febriana tahun 2016, biaya adalah semua pengorbanan yang dilakukan dalam memproduksi suatu barang yang kemudian dilakukan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan serta penyajian biaya-biaya yang merupakan pengertian dari akuntansi biaya. Dapat disimpulkan, biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk memperoleh aktiva. Selanjutnya, di sini saya akan menginfokan pengertian dari biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan. Pengertian biaya perbaikan, yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk mengembalikan aktiva tetap ke kondisi kerja semula setelah mengalami kerusakan, dengan cara memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari aktiva yang bersangkutan, termasuk dalam kategori biaya ini antara lain biaya perbaikan bangunan, biaya penggantian suku cadang, mesin yang rusak, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian biaya pemeliharaan. Pengertian biaya pemeliharaan adalah pengeluaran yang bersifat rutin untuk mempertahankan standar atau kondisi kerja yang optimal dari suatu aktiva tetap. Misalnya biaya pemeliharaan rutin mesin, biaya turun mesin, pabrik, biaya pengecatan bangunan, pajak serta iuran yang terkait dengan tanah dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menginfokan tentang tujuan biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan. Yang pertama itu ada akurensi dan ownership, yaitu meyakinkan bahwa beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat. Untuk yang kedua ada cut-off dan completeness, yaitu meyakinkan bahwa semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Yang ketiga ada valuation, yaitu meyakinkan bahwa aktiva tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat ada presentation and disclosure,
yaitu semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai. Yang kelima ada classification, yaitu ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga dalam hubungan dengan usaha perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa. Terima kasih, Kak. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan. Perusahaan menetapkan perencanaan biaya pemeliharaan dan perbaikan akan menjadi tolak ukur atas biaya yang sesungguhnya. Perencanaan dan pengendalian biaya langkah awal dalam meminimalisir keadaan keuangan perusahaan sehingga mampu direalisasikan sesuai target dan tujuan bersama perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan kebutuhan bersama. Adapun beberapa cara untuk menekan pengendalian biaya tersebut diantaranya adalah perusahaan mampu memberikan kejelasan yang jelas terkait dengan prosedur kegiatan dan kebutuhan, sehingga dapat mengefisiensikan biaya yang akan dikeluarkan oleh seorang manajer dalam merealisasikan rencana sehingga dapat mencapai keinginan dan tujuan bersama. Dan target yang diharapkan oleh perusahaan bisa disesuaikan biaya yang telah disediakan oleh perusahaan. Cara pengendalian biaya perbaikan dan pemeliharaan adalah sebagai berikut. 1. Semua aset tetap yang dimiliki belum diamankan dan belum dirawat dengan baik. 2. Tidak ada surat perintah tertulis dan melakukan perbaikan aset tetap. 3. Aset tetap yang dimiliki sudah memiliki sistem menjaga fisik namun kurang baik. 4. Perusahaan tidak melakukan inventaris fisik terhadap suku cadang aset tetap secara berkala karena tidak adanya persediaan suku cadang. 5. Dalam melakukan pemeliharaan, tidak ada kegiatan yang mereview biaya pemeliharaan. Pengertian prosedur audit. Menurut Monique, prosedur audit adalah tindakan atau metode dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit. Menurut Mulyadi, proses audit adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara independen tentang tindakan dan peristiwa ekonomi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, kemudian mengkomunikasikan hasil kepada yang berkepentingan. Kesimpulan, bahwa prosedur audit yang kemudian mengkomunikasikannya kepada pengguna yang berkepentingan atas informasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan audit. Langkah-langkah melakukan audit pertama, meminta dokumen yang dibutuhkan. Auditor akan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait kebutuhan audit. Dokumen audit tersebut dapat mencakup salinan laporan audit sebelumnya, rekening koran, nota keuangan, dan buku besar. Selain itu, auditor juga dapat meminta bagian organisasi klien bersama dengan daftar nama dewan dan komite terkait. Kedua, mempersiapkan rencana proses auditor. Auditor akan memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana proses audit akan dilakukan. Workshop risiko dapat dilakukan oleh tim audit untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan muncul selama proses audit dilaksanakan. Ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Auditor perlu mengundang manajemen senior, general affair, atau staf administrasi utama dari pihak klien ke suatu rapat terbuka. Di dalam rapat terbuka, auditor akan mempresentasikan ruang lingkup audit, lama waktu pelaksanaan audit, dan masalah lain yang perlu dibahas terkait pelaksanaan audit. Keempat, melakukan kerja lapangan. Kerja lapangan kemudian dilaksanakan dengan berkomunikasi kepada anggota staf dan meninjau prosedur dan proses audit. Auditor akan menguji kepatuhan klien terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Kelima, menyusun laporan. Laporan audit yang berisi rincian temuan-temuan audit selama proses audit dilaksanakan. Laporan audit akan merangkum segala kesalahan matematis temuan yang bersifat material dan tidak material, pembayaran yang diotorisasi tetapi tidak dibayar, dan temuan-temuan lainnya.
Keenam, menyiapkan rapat penutup proses audit. Auditor meminta tanggapan dan persetujuan dari klien terkait masalah dan temuan dalam laporan audit pada rapat penutup. Pada rapat penutup, semua pihak yang terlibat akan mendiskusikannya. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Kak Arin. Baik, terima kasih. Selanjutnya bab 3 yaitu tentang pembahasan. Pada bab ini terbagi menjadi 3, yaitu tinjauan kasus, bahasan kasus, dan perlakuan akuntansi terhadap biaya perbaikan dan pemeliharaan. Untuk bahasan tinjauan kasus, pada makalah ini yaitu kita pakai pada PT Seroja yang terjadi pada tahun 2016. Bisa dilihat untuk di slide itu terdapat 4 transaksi, diantaranya tanggal 17 April sejumlah 300.000, kemudian tanggal 6 Juni sejumlah 3 juta, kemudian tanggal 9 Oktober sejumlah 150.000, dan lain-lain 1.500.000. Yang selanjutnya yaitu bahasan kasus transaksi biaya perbaikan dan pemeliharaan. Dari PT Seroja tersebut, kertas kerja yang kita hasilkan yaitu seperti ini. Untuk kliennya sendiri yaitu PT Seroja tadi, meternya yaitu repair and maintenance expenses, kemudian disiapkan oleh Putri sebagai staf keuangan dan direview oleh Arin. Untuk auditing sendiri dilakukan pada bulan Januari tanggal 2, 2017 dan berakhir di tanggal 2 bulan 2, 2017. Kertas kerja yang terbentuk yaitu ada 4 transaksi, terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, jumlah, dan tick mark. Tick mark sendiri yaitu teknik audit yang dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu dalam kertas kerja auditor yang mempunyai makna khusus tentang pengujian yang telah dilakukan oleh auditor. Untuk tanggal 17 April itu dengan nomor bukti BK15 bulan 4 2016. Untuk akunnya yaitu servis 3 buah mobil direksi masing-masing 100.000 berjumlah 300.000. Tikmarnya yaitu vouching, artinya pemeriksaan harus ada bukti transaksi. Kemudian tanggal 6 Juni 2016 dengan nomor bukti BK22 bulan 6 2016 yaitu reparasi luar biasa mobil BMW nomor polisi B321 SA dengan jumlah 3 juta. Tikmarnya juga vouching, artinya nanti kita harus cari untuk bukti transaksinya. Kemudian tanggal 9 Oktober 2016 dengan bukti nomor 32 bulan 10 tahun 2016 dengan keterangan servis 2 buah truk masing-masing 75.000 dengan jumlah total 150.000 rupiah. Tikmarnya juga vouching dan lain-lain 1.500.000. Untuk tikmarnya juga vouching. Untuk jumlahnya yaitu 4.950.000 dengan tikmark L, artinya harus dicocokkan dengan buku besar dan buku besar pembantu. L itu sama dengan check again verified general ledger and subledger. Kemudian di bawah angka 4 juta itu terdapat vertikal yang diletakkan di bawah angka. Itu juga termasuk tikmat. Next. Berikut untuk biaya perbaikan. Ini yang tadi disebut dengan tikmat. Kita harus mencari bukti dari transaksi dari hasil kertas kerja tadi. Yang pertama yaitu bukti pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh PT Seroja dengan nomor bukti 32 dengan totalnya Rp150.000 dibayarkan kepada PT Sukses Motor Sejahtera dengan uraian servis 2 buah truk masing-masing 75.000 dibuat oleh staf keuangan Putri Jakarta 9 Oktober 2016. Kemudian bukti vouching yang kedua. Next. Yang kedua buktinya yaitu dibayarkan kepada PT Sukses Motor Sejahtera sejumlah 150.000
Uraiannya servis 2 buah truk, masing-masing 75.000. Kemudian bukti biaya pemeliharaan yaitu nomor bukti 22 dibayarkan kepada BMW Tunas Tebet sejumlah 3 juta untuk reparasi luar biasa mobil BMW nomor polisi 321 SA yang dikeluarkan oleh staf keuangan Jakarta 6 Juni 2016. Next. Untuk selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi biaya perbaikan dan pemeliharaan. Pada studi kasus ini yaitu PT Seroja menerapkan kebijakan terhadap biaya perbaikan dan pemeliharaan adalah setiap pengeluaran di atas 2.500.000 itu harus dikapitalisasi oleh auditor. Kemudian setelah dikapitalisasi oleh auditor, maka auditor harus membuatkan adjustment usulan untuk transaksi yang di atas 2.500.000. Dari studi kasus tadi itu terdapat satu transaksi yaitu transaksi sejumlah 3 juta dengan nomor bukti BK22 bulan 6 2016. Sedangkan untuk 2 transaksi lainnya itu termasuk dalam akumulasi depresiasi kendaraan yang harus diusulkan adjustment-nya. Untuk jurnal bisa dilihat untuk di slide-nya yaitu terdapat 2 di kita buat tanggal 31 Desember 2016 dengan akun kendaraan debit 3 juta, kemudian terhadap biaya reparasi kendaraan dikredit 3 juta. Untuk kedua yaitu 31 Desember 2016 akun biaya depresiasi kendaraan di debit 450 dan dikredit dengan akumulasi depresiasi kendaraan 450. 450 itu adalah penambahan dari 2 servis tadi, 150 dan 300. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Novia. Terima kasih. Ya, terima kasih Karin. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah satuan minimum kapitalisasi, maka aset tersebut tidak diakui dan tidak dikapitalisasi. Sebelumnya dijelaskan mengenai kebijakan perusahaan yang menetapkan bahwa biaya perbaikan dan pemeliharaan yang di atas 2.500.000 harus dikapitalisasi. Dengan ini kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan pemaparan di atas adalah PT Seroja melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap aktiva dengan masa manfaat lebih dari 1 periode pada penambahan aset tetap dengan biaya pemeliharaan yang sifatnya tidak rutin sebesar 3 juta rupiah. Artinya, nilai tersebut harus dikapitalisasi, kemudian dilaporkan ke dalam laporan neraca. Sedangkan transaksi perbaikan dengan masa manfaat kurang dari 1 periode dengan besaran biaya di bawah satuan minimum kapitalisasi atau di bawah 2.500.000 dicatat ke dalam beban tahun berjalan serta disajikan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, next. Saran yang dapat kami sampaikan adalah sebaiknya perusahaan menerapkan aturan yang jelas untuk pengeluaran biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap yang nilai minimum kapitalisasinya di bawah 2.500.000, namun memiliki masa manfaat di atas 1 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih.